Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang fungsi penawaran dari video sebelumnya yaitu fungsi permintaan. Adapun pengertian dari fungsi penawaran, yang pertama fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen dengan variabel lain yang mempengaruhi dalam periode tertentu. Kemudian kita harus mengetahui juga menurut hukum penawaran, jika harga barang naik dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Dan apabila harga barangnya menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Ini yaitu hukum dari sebuah penawaran. Adapun persamaan dari fungsi penawaran kita bisa perhatikan yaitu QS sama dengan A ditambah B dikali PS, di mana QS itu yaitu kuantitas barang yang ditawarkan, sedangkan PS harga per unit barangnya. Kemudian untuk nilai A itu tersendiri yaitu nilai sebuah konstanta. Jadi persamaan dari fungsi penawaran inilah nanti yang akan kita gunakan dalam penyelesaian soal-soal tentang fungsi penawaran. Langsung saja kita ke sebuah contoh. Diketahui jenis fungsi penawaran yaitu QS sama dengan 5/3P dikurang 6. Pertanyaannya, tentukan batas-batas nilai QS dan P yang memenuhi fungsi penawaran barang tersebut. Kemudian berapakah kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen bila harga per unit barang tersebut 12 dan 6. Yang ketiga, berapakah harga terendah sehingga tak ada seorang penjual atau produsen yang mau menawarkan barangnya. Dan yang terakhir, berapakah harga per unit barang sehingga penjual atau produsen masih mau menawarkan barangnya. Yang C sama yang D beda ya. Kalau yang C, tak ada seorang penjual yang mau menawarkan barangnya, sedangkan yang D masih mau menawarkan barangnya. Oke, untuk itu kita jawab yang pertama, yang A. Yang A-nya dulu kita jawab pertama ya. Yang A-nya katanya kita harus cari di situ batas-batasnya. Kira seperti itu ya, batas-batasnya. Jadi kita tulis dulu persamaannya, kita buat dulu pertanyaannya tadi kita mau cari batas ya. Batas-batas. Batas-batas dari persamaan QS sama dengan 5/3P dikurang 6. Oke, ini berbeda dengan yang fungsi permintaan. Langkahnya tetap sama ya. Pertama kita tentukan dulu QS-nya. QS-nya kita anggap 0. Kira-kira seperti itu. Maka kita masukkan langsung ke persamaan 0 sama dengan 5/3P dikurang 6. Ya. Ini negatif 6. Saya pindahkan ke ruas kiri. Jadi kira-kira hasilnya nanti 5/3P sama dengan 6. Ya. Jadi saya kalikan ini 3, ini saya kalikan 3. Maka ini 3-nya hilang, tinggal 5P. 6 kali 3 itu 18 ya. Kira-kira seperti itu, maka P sama dengan 18 dibagi 5. P sama dengan 3,6 ya, 3,6. Jadi untuk menyimpulkan ini langsung kita simpulkan. Enggak kita buat lagi nilai P-nya 0. Jadi ini jadi batas ya nilai ya, jadi batas-batas nilai QS dan P adalah ya QS lebih besar sama dengan 0 dan P
lebih besar sama dengan 3,6 yang ini. Nah, ini tadi QS-nya 0. Dia harus lebih besar atau sama dengan 0. Boleh 0 atau boleh lebih besar dari 0. Kira-kira seperti itu. Jadi, ini pembedanya dari yang fungsi permintaannya tadi. Oke, untuk menentukan suatu batas-batas dia tadi. Kemudian, kita ingin menjawab soal yang B. Soal yang B katanya tadi jika harga per unit 12 dan 6. Jadi kita tulis dulu harganya PS-nya tadi 12 dan 6 ya. 6. Oke. Jadi langsung saja kita masukkan ke persamaan dia tadi. QS sama dengan 5/3 dikali 12 dikurang 6. Maka QS sama dengan 12 dibagi 3 itu 4. 4 kali 5 hasilnya 20 dikurang 6. Maka QS sama dengan 14 unit. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau dia harganya 12. Kalau harganya tadi 6. Nih, kalau harganya 6. Berarti 5/3 dikali 6 dikurang 6. Maka QS sama dengan, ini 6 bagi 3, 2. 5 kali 2, 10 dikurang 6. Maka QS sama dengan 4 unit. Jadi hasilnya seperti ini untuk menyelesaikan soal yang contoh yang B. Ya, contoh yang B ini. Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu untuk kita menjawab soal yang C sama yang D. Untuk soal C, ya, untuk soal C tadi katanya tak ada seorang penjual ya yang mau menawarkan barangnya. Jadi itu gampang aja. Anggap nilai QS-nya itu 0. Jadi kalau kita mau buat persamaannya tadi 5/3 P dikurang 6, langsung aja yang didapatkan tadi nilai P-nya langsung ya. Kita anggap aja seperti ini, seperti tadi. P sama dengan 18 dibagi 5 tadi ya. Maka P sama dengan 3,6. Jadi ini langsung hasilnya. Jadi kalau harganya segini, orang penjualnya nggak mau menawarkan barangnya lagi. Ya. Nah, kemudian untuk menjawab soal yang D, ya, harga per unit juga, harga per unitnya berapa, ya. Kalau masih harganya dia mau menjualkannya lagi. Jadi ada kemungkinan ini harganya ini bisa ini max, bisa ini minimum. Jadi jawabannya tetap ini 3,6. Caranya pengerjaannya seperti ini, sama. Ya, sama seperti ini pengerjaannya. Jadi ada penjual itu harga segini dia nggak mau menjualnya lagi. Ada penjual itu kemungkinan besar dia masih menjual kalau dia harganya segini dia masih mau menjual. Jadi ini bisa saja nilai P-nya ini max, bisa saja min. Jadi ini masih bisa dipakai. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang C sama yang D ini langkahnya sama ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, berdasarkan hasil penelitian pasar penawaran terhadap suatu barang keadaan berikut. Jadi bisa kita lihat harganya 2, kuantitas yang didapat 0. Harganya 4, ya 4 juga. Terus itu harganya 5 yang didapat 6. Pertanyaannya tentukan fungsi penawaran, kemudian bila harganya per unit itu 10, berapa banyak yang ditawarkan oleh produsen. Terus buatlah sebuah grafik ya. Ini sama seperti permintaan. Kita tentukan dulu yang pertama nilai P, P1, P2, Q1, Q2. Kita tentukan dulu persamaan, berarti kita mencari jawaban yang A. P1-nya tadi 2 ya. Kemudian ini 4, ini tadi 4, kalau nggak salah ini 0. Oke, kita mau cari tadi persamaan.
Kita mau cari persamaan. Jadi langsung aja rumusnya. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. Ini yang akan kita gunakan. Kalau udah seperti ini langsung saja masukkan rumusnya. P dikurang P1 nilainya 2. P2 4 dikurang 2. Q1-nya 0 per 4 dikurang 0. Maka kita dapatkan di sini P dikurang 2 per 4 dikurang 2 yang ini. 2 Q per ini 0 tadi ya. 0 berarti 4. Ini ruas kiri, ruas kanan sama-sama dibagi 2. Sisa di sini P dikurang 2 aja. Karena 2 bagi 2 kan 1. Ini sisanya Q per 2. Oke. Kalau dia seperti ini, saya kalikan kemari. Sama-sama dikali 2. Jadi 2 dikali P dikurang 2 sama dengan Q. 2P dikurang 4 sama dengan Q. Nah, ini persamaannya. Jadi kita dapatkan persamaannya ini. Ya, 2P dikurang 4 sama dengan Q. Ya, jadi persamaan yang kita dapatkan ini. Kemudian kita ingin mencari yang soal yang B. Soal yang B katanya di sini. Bila harga per unitnya 10, berarti kita akan masukkan nilai P-nya itu 10. Oke, nilai P-nya 10. Jadi nilai P-nya 10 kita dapatkan dari sini. Kita masukkan dia persamaannya di sini. 2P dikurang 4 sama dengan Q. Atau lebih pasnya Q sama dengan 2P dikurang 4. Maka Q sama dengan 2 dikali P-nya ini 10 dikurang 4. Maka Q sama dengan 2 kali 10 itu 20 ya. Dikurang 4. Maka Q sama dengan 20 dikurang 4. Hasilnya 16. Ini dia. Oke. Jadi caranya seperti ini. Untuk menyelesaikan soal yang A dan yang B. Kemudian kita ingin menyelesaikan contoh soal yang ketiga. Tadi kita ingin menentukan yang namanya grafik ya. Kita ingin menentukan yang namanya grafik. Kita ingin menentukan grafiknya. Yang C kita ingin mencari nilai grafik. Oke, nilai grafik yang akan kita cari. Oke. Berarti kalau kita ingin mencari nilai grafik, tulis dulu tadi persamaannya. Q sama dengan 2P dikurang 4 ya. Ini tadi yang kita dapatkan persamaannya. Jadi kita mau buat grafiknya. Jadi buat aja nilai P-nya, buat nilai Q-nya, P, Q. Anggap nilai P-nya 0. Berarti kalau 0 nilai P-nya, kalau 0 nilai P-nya berarti Q sama dengan 2 dikali 0 dikurang 4. Berarti nilai Q-nya 4. Berarti ini titiknya 0,4 ya. Kalau Q-nya 0. Berarti kalau Q-nya 0, 2P dikurang P. Kira-kira gitu ya. Maka, 4 ya, 4, sorry. Maka 2P ditambah 4, P sama dengan 4 bagi 2, P sama dengan 2. Jadi ini titiknya 2,0. 0,4 sama 2,0. Langsung aja. Kalau mau dibuat tabelnya seperti ini boleh. Ya, kalau nggak dibuat juga nanti boleh. Ya, yang mana lebih mudahnya lah. Ini 0. Kalau di sini Q-nya tadi 0. Kalau P-nya tadi 0, hasilnya 4. Kalau Q-nya 0, hasilnya P-nya 2. Oke, jadi ini dia. Kemudian kita buat grafiknya. Grafiknya kira-kira seperti ini. Ini tadi katanya 1, 2, ini 2,0. Di sini letaknya. Kita buat di sini letaknya. 1, 2,
3, 4. Ini 0,4. Nah, ini dia baru seperti ini. Sorry, ini harus pas dia ya ke garisnya ini. Kira-kira di sinilah dia. Harus pas. Oke. Inilah dia grafiknya. Jadi cara pengerjaannya untuk menggambar grafik yang terakhir itu seperti ini. Oke. Selamat belajar, sukses untukmu selalu, dan video ini akan bermanfaat untuk menyelesaikan tugas perkuliahan. Selamat belajar.